Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri jati wasirri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim, bukan wasallim. Ila hadatin khususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadatin khususan Syekh Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Pada vlog kali ini akan kita bedah kembali dari kitab Kuliah Ma'rifatullah As-Sakandari, tentang ada dua bab di sini, yaitu dua kalimat yang saling berhubungan. Ini jarang awam didengar sama masyarakat sekitar. Jadi biar to the point aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua nikmat yang tidak keluar dari wujud dari keduanya dan pasti bagi setiap yang wujud ini terjadi dari keduanya, yaitu nikmat ciptaan dan nikmat lanjutan. Saya ulang. Nikmatati ma kharaja. Dua nikmat yang tidak keluar semua yang wujud dari keduanya dan pasti bagi setiap yang wujud ini terjadi dari keduanya, yaitu yang pertama nikmat ijad atau ciptaan, yang kedua nikmat imdad atau nikmat lanjutan. Apakah itu? Nikmat ijad adalah kenikmatan yang disebabkan oleh terwujudnya benda-benda atau sesuatu yang pada mulanya tidak ada menjadi ada pada diri kita. Kemudian nikmat ijad, ya kan? Kemudian tadi nikmat ijad yang di atas tadi dilanjutkan dengan nikmat imdad. Jadi setelah ijad lalu imdad. Nah, ini kata-katanya jarang nih terdengar. Makanya saya sampaikan. Kalau di dunia pesantren sih sudah umum ya. Nikmat imdad adalah yakni kenikmatan yang disebabkan oleh tetap adanya sesuatu yang sudah ada sehingga menjadi lebih sempurna. Jadi pada awalnya kita diberi kenikmatan dari yang tiada menjadi ada. Kemudian yang ada ini tetap ada pada diri kita, diberikan kepada kita, dan ini semakin lama semakin sempurna. Itu namanya imdad. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang tak akan pernah terwujud, ya kan? Yang tak akan pernah terwujud tadi ada bila tanpa nikmat ijad. Nah, jadi segala sesuatu itu tidak akan terwujud tanpa yang namanya ijad. Nah, ijad, IJAD. Nah, dan wujud dari segala sesuatu tidak akan sempurna jika tidak ada imdad. Jadi ijad dan imdad terwujud dan sempurna. Oke. Lanjutan di sini dengan nikmat ijad dan imdad, ya kan, menjadikan kehidupan manusia ini lebih sempurna. Kenapa? Jadi di sini ada sebuah kalimat, telah memberi nikmat Allah kepadamu pertama kali dengan nikmat ijad, dan yang kedua yang mengiring ini adalah imdad. Jadi pada bab tadi sebelumnya itu dijelaskan bahwa nikmat ijad dan imdad itu adalah nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia, dan kedua macam nikmat tersebut menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih sempurna. Nah, kalau kita membahas tentang kenikmatan, maka kita harus pula membahas tentang pertolongan. Nah, pada dasarnya jangan cuma kita membahas kenikmatan sebelum kita membahas
sampingnya ada nikmat pasti ada pertolongan. Di mana di sini dijelaskan karena dengan pertolongan tersebut kita dapat merasakan kenikmatan. Jadi tanpa adanya pertolongan, kenikmatan tidak akan kita rasakan. Perlu kita ketahui bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama, Allah memberikan pertolongan kepada jasmani kita, yakni berupa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmani. Pertolongan semacam ini diberikan kepada seluruh makhluk merata di semua muka bumi, ya, pertolongan jasmani. Karena ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Hud ayat 6, di mana artinya, dan tidak suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Segala yang tersebut itu terdapat dalam kitab yang nyata atau tertuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua, selain pertolongan secara fisik atau jasmani, Allah memberikan kita pertolongan secara rohani. Dan ini secara rohani ini banyak kita yang lupa bahwa Allah itu tidak hanya memberikan pertolongan secara fisik tapi secara batin. Kenapa? Pertolongan rohani ini pada dasarnya adalah berupa ilmu dan iman yang tertanam di dalam hati kita, sehingga kita bisa bermakrifat kepada Allah. Artinya makrifat itu artinya mengenal. Kita mengenal seutuhnya kepada Allah tadi, bermakrifat kepada Allah. Pertolongan semacam ini pada dasarnya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi pertolongan yang bersifat rohani ini hanya diberikan kepada hamba Allah yang beriman. Karena ini dalilnya di surah Luqman ayat 20 yang artinya, tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberikan penerangan. Jadi nikmat lahir batin ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja manusia ini lupa. Dan pada dasarnya kenikmatan itu adalah kebutuhan manusia sejak kita lahir di dunia ini. Pada dasarnya kenikmatan itu kebutuhan. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, rasa butuhmu bagimu merupakan sifat jatiyah di bawah sejak semula. Jadi rasa butuh kita ini merupakan sifat jatiyahnya Allah yang dibawa sejak semula kita ada di muka bumi ini. Dan sampainya berbagai macam sebab itu memperingatkan kepadamu apa yang samar atau tersembunyi atasmu dari rasa butuhmu. Sedang rasa butuh yang bersifat jatiyah itu tidak dapat dilenyapkan oleh segala sesuatu perkara yang baru. Jadi yang namanya kebutuhan kita ini nggak akan bisa dilenyapkan oleh segala sesuatu yang baru, karena pada dasarnya ini adalah fitrah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dijelaskan, semenjak dilahirkan manusia membutuhkan kenikmatan. Hal ini sudah merupakan sifat bawaan, karena itu tidak dapat dilenyapkan oleh apapun juga. Namun demikian, apabila kenikmatan yang diinginkan itu sudah terpenuhi, nih kata kuncinya, apabila kenikmatan itu sudah terpenuhi, kadang manusia di sini menjadi sombong, seakan-akan tidak membutuhkan kenikmatan itu lagi. Seperti hanya orang yang sehat, jika ia sehat terus menerus tidak pernah dia merasakan sakit, maka kenikmatan yang berupa sehat itu tidak akan dirasakannya lagi. Seakan-akan dia tidak membutuhkan kesehatan itu lagi. Baru nanti pada dasarnya ketika dia ditimpa penyakit, baru tuh dia sadarkan betapa pentingnya, betapa perlunya kenikmatan yang berupa kesehatan tadi. Inilah ibaratnya orang-orang yang lupa diri ketika mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Ini sudah diperingatkan Allah melalui Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in sakartum, pasti akan kami menambah nikmat kepadamu. La in sakartum la azidannakum, ya kan? Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Karena itu, sebagai orang yang beriman, hendaklah kita senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang sekian besar dan banyak ini.
yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Supaya apa? Supaya jangan sampai ketika kita merasakan, menerima dan merasakan ajab daripada Allah tadi yang disebabkan kesalahan dosa-dosa kita sendiri. Jadi jangan sampai dah kita nanti menerima ajab atau karma diri kalau orang bilang ya. Karena apa? Karena kebanyakan hanya di saat kritis dan gawat manusia itu pasti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dibilang demikian? Karena sebaik-baik waktumu yang di dalam waktu itu kamu bisa menyaksikan atau membuktikan wujudnya kebutuhanmu dan dikembalikan kamu pada waktu itu kepada wujud kerendahanmu. Memang kebanyakan manusia sungguh tidak tahu diri. Hanya di saat butuh ia mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pertolongannya. Tapi jika sudah ditolong, ia sudah lupa kepadanya, malah menjauhkan diri kepadanya. Karena itu kita tidak termasuk dalam golongan seperti yang tersebut di atas. Tidak termasuk kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita jadi orang golongan yang seperti itu. Karena Rasulullah, wahai Rabbku, Allahumma inni, ya kan, as'aluka, aku memohon kepadamu, ya kan, as'aluka abwa wal afiyata, aku memohon kepadamu kemaafan dan keapiatan fiddin, nah terhadap fi, ya kan, fi bagi din agamaku, wa dan, ya kan, wa dan dunia. Nah, dunia itu duniaku, wal ahli wal mal itu harta. Jadi intinya, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu kemaafan, keapiatan terhadap agamaku, duniaku, ahliku dan hartaku. Jadi inilah doa yang selalu diutarakan Rasulullah. Yang bagus doa ini selalu kita utarakan pada setiap kita berdoa. Pada dasarnya kan yang jelas di surah Al-Mu'minun ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya kan? Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang diberi izin berdoa dari kalian, niscaya dibukakan pintu-pintu rahmat kepadanya dan tidak dimintakan kepada Allah sedikit pun sesuatu yang lebih disenanginya daripada dimintai ampunan dan afiat di dunia dan akhirat. Nah, walaupun pada dasarnya doa ini tidak dapat menolak ketentuan yang sudah ditentukan atau garis nasib yang Allah Ta'ala tetapkan. Namun paling tidak doa ini adalah sebagai penangkis bencana yang telah ditakdirkan Allah, sebagaimana tertangkisnya serangan musuh oleh benteng yang kuat. Ini dalilnya surah An-Nisa ayat 101. Maka hendaklah mereka siapkan pengawalan dan alat senjata mereka. Oke, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Semoga materi kuliah Marifat As-Sakandari ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi keluarga saya dan bagi sahabat-sahabat mawas diri sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.